biar cantik. Skybridge Stasiun Padalarang. Mana Pak tadi? Ayo saya. Itu. Halo. Pangandaran. Ujung di ujung. Tuh. Sedang. Tuh pada itu kereta. Dibuka aja. Mana? Kita turun dulu. Tenang. Udah tadi. Beneran mau? Aman. Tapi bener pada nih, mah. Kirain orang tahunya Sonia Fatma. Kalau itu sih Pak Kadir. 14 Pak kita Pak. Di sini Pak. Ini jam matahari. Mbak Tiara mau datang kan tanggal 12? Acara bedah buku. Oke guys, hari ini saya ada di Kecamatan Cikalong Wetan untuk UKM Go Digital ya, bersama ini kerjasama dengan Kecamatan Cikalong Wetan di Kabupaten Bandung Barat. Untuk sesi foto ya, sesi foto-foto produk UKM. Ini bersama rekan-rekan saya, dan mereka nanti akan mengadakan suatu pelatihan. Ini adalah sesi ketiga atau terakhir untuk untuk foto produknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan bahwasanya selama rangka yang berlangsung pastikan semua peserta dapat memaksimalkan potensi apa yang akan diharapkan dan apa yang akan didapatkan, dan maksimalkan setiap fokus hebat, karena setiap pertanyaan bisa jadi pertanyaan yang akan Bapak Ibu dapatkan menjadi jalan mendapatkan door prize yang sudah kita sediakan dari seluruh sponsor yang luar biasa. Buat kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu di hari penuh istimewa, pimpinan yang tiap hari makin ganteng, luar biasa juga ya. Cikalong makin makalan, Cikalong makin bahagia. Terima kasih kita ucapkan selamat datang kepada Sohib Golbet, Bapak Haji Dadan Ahmad Sabar dan MPDKB. Berikan tepuk tangan terbaik untuknya. Dan kami coba selamat datang juga yang kami hormati, beliau Head of Corporate Communication and CSR Smart Brand. Berikan tepuk tangan terbaik. Bapak berikan senyum terbaik lah. Nah, iya. Untuk Bapak Dr. Dani M. Akhir, STMSI. Dan kami coba selamat datang juga untuk sahabat terbaik saya yang sudah lama kita tidak bersua. Beliau siap ya. Betul sekali. Hai kakak, selamat datang di Cikalong. Kalau misalkan Cikalong, hati-hati. Cikalong itu identik dengan semangat. Hati-hati dengan orang Cikalong dapat menyengat, karena menyengat artinya memberikan senyum dan semangat. Siap ya. Selamat datang, berikan tepuk tangan terbaik untuk Azizin. Nah, alhamdulillah. Memang yang berkumis kumpul di depan semuanya. Seperti biasa, luar biasa Bapak Ibu. Jadi akan mulai berdua dan bertiga lomba yang luar biasa dan
Ini merupakan duta genre yang senantiasa terus memberikan positif untuk remaja-remaja kita, menjadi remaja-remaja yang peduli tentang kesehatan, tentang pokoknya berbagai aspek dari duta genre dibahas. Dan tidak hanya itu, Smart Parent terus bekerjasama dengan orang-orang hebat seperti yang ada di depan semua. Yang terbaik untuk duta genre yang sudah hadir untuk mengawasi. Dan di hari 17 buku beliau akan launching dan kita saksikan bersama dengan beliau. Saya juga mengucapkan izinkan untuk rangkaian selanjutnya untuk mengawali rangkaian acara kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama mengawali kita. Wilayah kecamatan, ataupun ada juga sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat. Kalau saya di Karang Taruna timnya ini di bawahnya Kang Gisel, jadi nggak terus di ada Kang Eri. Saya sering ikut saya karena memang Kang Eri lagi nulis tentang biografi saya. Jadi ikut perkembangan dan nanti kita tanggal 14 Juni akan launching dalam rangka KBB. Jadi memang biografinya adalah biografi tadi dibikin novel namanya. Jadi memang kemarin alhamdulillah Kang Eri masuk desa juga bukunya. Jadi ini luar biasa di sini karena memang hari ini kita 3 bulan berkegiatan di Kecamatan Cikalongwetan. Memang ini program yang luar biasa karena kita sekali ngomong jadi. Nah ini yang luar biasa. Kita tidak pakai anggaran pemerintah. Kita adalah pakai anggaran bersama, kolaborasi, MKI. Nah di mana di sini ada dari perusahaan, dari pemerintah, ada juga dari media. Kebetulan kami juga di media dulu beliau di RCTI. Terus ada juga teman-teman dari Jabar Juara, dari teman-teman UMKM dan lain-lain. Hari ini yang luar biasa adalah kita akan bikin etalase. Jadi tindak lanjut ini tidak bermain gitu. Jadi setelah ini kita ada etalase website. Kalau tadi lihat hampir menyamai Shopee Cikalongwetan. Ini menarik. Ini menarik dan kemarin kami diskusi dengan Dinas UMKM provinsi, kabupaten dan provinsi juga, kok bisa gimana caranya. Nah ini luar biasa. Ini hanya di tahunan. Kalau berbicara kegiatan ini, kalau Pak Adi ngomongnya, ini kegiatan-kegiatan yang singkat tapi Pak ini alam itu apa ya bahasanya itu tapi yang luar biasa gitu. Jadi kita sekali ngomong jadi. Kemarin kita coba diskusi tentang website Pak Dani, selamat datang Pak Dadang. Karena ini kalau ada dua ini Pak Dadang semua. Jadi alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan Cikalongwetan Pekarangan ini tambah sukses dengan inovasi-inovasi yang luar biasa. Saya dulu di distrik sama Pak Dadang berkegiatan terus dan sekarang saya terus karena memang asal bapaknya di Kalimantan jadi terus memang turun air di Cikalongwetan dulu gitu. Asal semua kan. Jadi alhamdulillah ada hasil yang luar biasa. Kemarin banyak yang nanya, berarti ada impact dari kegiatan ini. Kalau saya menganggapnya itu, kalau banyak yang nanya terus ada yang japri, berarti ini ada impact. Dari sekian puluh orang yang kemarin hampir pertama 100 sampai berondong, karena itu hukum alam gitu. Oh ini yang serius, dari sekian berarti yang serius itu, yang jadinya sekian. Ini tapi ada dampak yang luar biasa. Karena itu selain promosi ada juga nanti ada blog. Ini website-nya yang luar biasa. Dan ini hanya di Cikalongwetan menurut saya. Kalau kecamatan. Ya. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Dadang, Bapak Sekcam, Pak Dadang juga, Pak Dadang Kuadrat ini ya. Luar biasa. Cikalongwetan punya Pak Dadang dan Pak Dadang. Kita berikan tepuk tangan karena beliau berdua inilah jadi maju luar biasa ya, UMKM dari Cikalongwetan. Yang saya hormati Mbak Aziza,
partner saya dari Nuri Cashback. Biasanya kalau kesini saya sama siapa? Sebelumnya Pak Andre ya. Wah, udah pada hafal semua. Yang gede, tinggi, ganteng pada hafal nih, terutama ibu-ibu ya. Nah, yang kali ini Pak Andre ada penugasan lain, jadi Mbak Azizah menggantikan, tapi nggak kalah serunya, keren. Coba angkat. Itu produknya Nuri atau coba dibuka dong, dibuka, coba. Mana saya pengen tahu pada bawa orderan nggak nih? Ya, oke, bawa. Ini apa ini? Rajut ya Kang? Maklum. Coba Kang, diangkat. Ini apa nih produknya? Oh, meja lipat, bagus, keren. Saya mencoba membayangkan, karena saya mau kasih tahu sesuatu sekarang ini sekalian melaporkan ke Pak Camat, sesuatu yang keren yang akan bikin produk Bapak Ibu makin laku nanti. Tunggu 1 menit lagi. Makanya pengen tahu produknya mana Bu? Produknya Bu. Ini apa ini Bu Titin? Jahe merah. Jahe. Permen jahe sama abon. Permen jahe sama abon cucut. Wow. Bapak. Oh. Semua produk Ibu nanti, Bapak Ibu ya, difoto, hasilnya foto yang bagus nanti ya. Nanti diajari foto yang bagus seperti apa sama Mbak Aziza sama Mbak Tiara. Jadi kalau udah difoto yang bagus, nanti masuk ke website. Nanti ada, kalau udah pada punya Shopee atau Tokopedia di e-commerce itu kan mirip ya, nempelin upload foto produk, terus keterangannya seperti apa, kriteria produk segala macam kan ya, begitu ya. Nanti kira-kira mirip seperti itu. Sambutan dari Pak Camat bisa dilihat dan dibaca, nanti dia punya arahan seperti apa, begitu, dan seterusnya. Lalu akan muncul siapa aja produk yang terlaris. Makanya nanti kalau udah ada website ini, berlomba-lomba juga mempromosikan websitenya. Yuk masuk ke sini, nanti beli produk saya, yang bestseller yang mana. Lagi, bisa juga memberikan testimoni ya. Jadi kalau merasa ini produk bagus, enak, wah ini apa cucut Bu Titin, enak banget. Nah boleh tuh nanti ditulis di sini gitu ya. Nah, apa cucut ya Bu ya? Benar ya Bu? Cucut itu apa ya Pak? Cucut. Ikan cucut ya? Oh iya. Iya siap. Oke, saya agak kurang tahu bahasa cucut begitu. Ini ketawa yang makan bagus ya. Produk terbaru juga ada. Jadi kalau kita udah ada foto ini, makanya nanti semua bikin foto yang udah langsung jadi bener bagus gitu. Dan fotonya bisa pakai handphone ya, Mbak Aziza ya. Jadi nggak usah pakai kamera yang bagus-bagus keren seperti apa begitu, nggak perlu, pakai handphone aja cukup. Masalah foto ini Pak Bu, ini ada kan suka lihat ya kalau di media sosial, ada sama-sama jualan keripik misalnya. Satu fotonya biasa aja, yang satu fotonya bagus. Kira-kira lebih laku yang mana? Yang bagus Pak. Saya ini Pak Camat nih, kalau lihat beberapa produk, punten, ada satu produk gitu ya. Kalau saya lihat yang biasa-biasa aja ya, punten ya. Biasanya fotonya kayak gimana? Kalau yang foto ngasal, punten, mohon maaf ini ya. Foto ya ditaruh, maaf ya, ditaruh di ini ada ini nggak ada. Nah ini mungkin bisa kasih ini nih, kasih alas. Tapi nggak apa-apa deh, udah begini aja, punten ya kan, saya taruh sini ya. Begini taruh di ubin, fotonya ditaruh di ubin. Nanti yang foto nih di rumah bingung mana? Malam gelap-gelap lagi, udah pakai lampu seadanya, taruh di ubin, terus diambil foto sama dia nih, cekrek, diupload, ya kan? Habis itu yang beli bingung, ini yang dijual apa? Karena foto dianya ada, ubinnya ada, jempol kakinya juga ada. Bener kan? Bener. Jadi jempol kakinya masuk gitu loh. Jadi, waduh, dia gimana nih fotonya gitu. Udah gitu, produknya ketutupan bayang-bayang kepalanya dia kan, ini lampu di sini gitu, malu-malu gitu ya. Siapa aja yang masih kayak gitu? Ada nggak di sini? Moga-moga nggak ada ya. Ada Bu, masih kayak gitu. Oh iya, nanti kita belajar yang benernya seperti apa. Nah ini begini, coba kita balik lagi. Di sini ada di katalog. Jadi di katalog ini akan muncul semua, diklik kan, punten. Ini maaf ya, ini agak blur ya, ininya ya, fokusnya ya. Ya jadi di katalog ini semua produk bisa ada di sini. Kemudian diklik kategori, nanti ada kategori makanan, kerajinan, fashion atau hijab dan lain sebagainya ada. Tipe produk juga ada nanti, ya. Bu, Pak, kira-kira kecamatan mana yang udah punya kayak gini? Cuma Cikalongwetan. Setuju? Ini kan begitu ya. Demikian saya update singkat aja. Jadi semangat hari ini. Bersama. Beri seragaman yang luas untuk ayah dan tercinta. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Camat Cikalongwetan.
akhirnya saya diskusi dibuat satu keputusan ya kita buat web untuk UMKM Cikalongwetan dan nanti diisi oleh Bapak dan Ibu yang hari ini hadir dan juga teman-teman yang lain yang hadir. Jadi mudah-mudahan jadi puncaknya itu adalah web, nanti kita kembangkan terus. Jadi dari 3 kali pertemuan itu kita ada web dan saya ngobrol-ngobrol, kalau harganya jangan tanya itu mah urusan saya dengan petani. Tapi minimal saya ada bahwa tahun 2024 itu ada hal yang baru yang menjadi inovasi kecamatan, bagaimana mendorong UMKM di Cikalongwetan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya pada kesempatan ini saya, karena ini sesi terakhir ya dari ini, terima kasih sekali kepada Smartfren, kepada Pak Dani, kepada Bu Azizah, pada Kang Widan, karena mau implementasikan programnya yang seharusnya program ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat. Bisa tertarik ke Cikalongwetan. Seperti yang saya sampaikan tempo hari, kalau saya undang Pak Dani, undang Bu Azizah itu mah cukup 5 juta. Tapi dengan mudah-mudahan kebaikan dari Smartfren untuk Cikalongwetan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya website kita etalase UMKM Cikalongwetan bisa maju lebih berkembang lagi untuk mempromosikan program-program atau UMKM di Cikalongwetan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai karena hari ini harus berangkat tidak tetap kaitan dengan launching hari jadi Kabupaten Bandung Barat yang ke-17, dan insya Allah nanti juga kalau mungkin website-nya di launching dengan Pak Bupati, mudah-mudahan ya nanti diundang beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian yang kedua Bapak berkenan untuk langsung menyerahkan kepada rekan-rekan dari Nur Cashback. Nah, siap ya. Diwakili oleh Ibu Azizah Nur Rahmat. Nanti secara simbolis juga diberikan kepada Ibu Azizah Nur Rahmat. Alhamdulillah, silakan. Buat pesan cinta dan dari setelah kita buat WhatsApp, kita harus buat sosial media. Terus kira-kira penjualan di Instagram atau di Facebook itu tinggi atau lewat WhatsApp aja? Justru yang lewat WhatsApp lebih tinggi. Di setiap produknya udah ada brandnya, udah ada logonya, udah ada namanya. Ada yang udah ada yang belum ya? Oke. Terus kalau warna itu udah ditentukan belum? Misalnya kayak warna produk, misalnya kalau logo saya misalnya ikan bakar Bu Santi misalnya ya, oh warnanya merah, orange kayak gitu. Kalau lihat kebab Turki Babarafi warnanya orange, kuning, hijau misalnya. Nah itu udah ada warnanya, pemilihan warna logo ibu-ibu bapak-bapak? Belum. Mungkin di sini karena waktu kita cuma sebentar ya, tapi aku mau nyampein juga walaupun nggak ada di slide ini. Yang paling penting dalam suatu, sambil nunggu ya, karena ini masih mencong-mencong. Yang paling penting dari bisnis atau usaha itu adalah orang tahu produk kita dan orang yakin produk ini punya kita. Kalau ibu beli air mineral, pasti ngomongnya aqua, benar? Saya mau beli aqua walaupun itu isinya prima apa, yang biasanya mau beli aqua. Orang tahunya nggak pernah bilang, oh saya mau beli air mineral. Atau misalnya saya ngelihat kalau ada pink itu ada putih, udah pasti kantor Smartfren. Terus kalau kita melewati di toko handphone ada begini, oh ini benernya Smartfren. Kenapa? Yes, warnanya. Berarti penting nggak? Warna logo itu penting. Penting dalam usaha. Kalau melihat orange tapi misalnya itu ada kotak-kotaknya, misalnya ada hijaunya, mungkin dari cashback ada di sini. Kalau misalnya yang udah paling tahu, misalnya kayak Toyota, udah ketahuan gitu loh kalau itu brandnya gitu ya. Nah kita tuh punya produk harus jelas brandnya dan ada logonya dan gampang dilihatnya kayak Alfamart, biru merah sendiri yang unik dan gampang diingat.
Misalnya coba ya, kita lihat satu contoh ya. Abon Cucut. Abon Cucut apa nih Bu? Namanya belum ada. Ibu siapa? Misalnya, ibu namanya siapa? Bu Titin. Misalnya Abon Cucut Bu Titin, gitu ya. Ada misalnya foto siapa gitu. Ini ketahuan warnanya ada coklat ya Bu. Ibu suka banget warna coklat dan orange di sini. Kalau misalnya ada logonya, misalnya gambar ibu-ibu tuh kayak misalnya Nina Menir terus pada gambar ibu-ibu gitu ya. Nah, saya ada gambar ibu, oh kalau ada gambar ibu-ibu coklat sama orange pasti punyanya ibu gitu. Abon Cucut ini. Jadi bagaimana brand itu bisa membuat kita percaya? Selain brand, warna, logo, ketiga apa? Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang bikin orang percaya sama produk kita? Packaging. Packaging itu bungkus. Kalau ini dibungkus pakai plastik saset, pasti harganya lebih murah. Orang nggak mau. Ini berapa harganya itu? Ini 10.000. Ini di Jakarta bisa sampai 20.000. Bisa sampai 15.000. Tapi kalau di saset orang 7.000 aja belum tentu mau. Berarti yang paling penting setelah logo, warna, yang ketiga adalah packaging, kemasan. Lalu baru kita tahu bahwa berat bersihnya, kandungannya, halal tidak halal. Karena yang pertama kali kita itu nggak mungkin kita nyoba dulu, tapi kita lihat bentukannya. Misalnya ada di depan sini ya, tertarik kan kalau misalnya bentukannya bagus gitu. Kalau ditaruh di piring nggak ada bungkusannya, cuma nggak ada bentuknya, itu kan kita juga apa itu kan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada cantik begini, aduh cantik banget ya kayaknya itu apa jadi lapar gitu kan ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Setelah kita udah punya packaging, bentuk, warna, yang paling penting apa? Percuma kan kalau orang nggak tahu. Orang harus tahu kalau ibu sudah punya Abon Cucut misalnya, atau ibu sudah punya produk A, B atau C. Kalau orang nggak tahu gimana? Caranya biar tahu gimana lah saya di sini gak jarang keluar, ada ngurus anak ibu ya. Berarti harus digital. Berarti harus online. Di mana tuh orang yang banyak orangnya? Sosial media. Makanya kalau Facebook itu live streaming juga nggak sih kalau Facebook? Live streaming ya. Ada yang live streaming, ada yang foto, ada yang udah kasih fotonya, misalnya videonya. Yang kita mau bahas sekarang adalah gimana cara fotonya barangnya kelihatan bagus. Kan kita pengen orang tahu nih kita punya barang yang bagus. Di sini itu aku udah bawa nih contohnya ya, barang yang bisa dirakit. Ini murah banget, ini bisa beli di Shopee, harganya cuma 30.000 kan. Mahal, bener gak? Mahal dong, sekali foto 60.000 bangkrut ya, bener gak? Nah, ini foto box beli di Shopee harganya cuma 30.000-an. Tapi bisa dipakai terus kalau ada colokannya sekalian gitu. Terus di sini tuh ada namanya background. Ini background buat di dalamnya. Biar dia nggak kelihatan. Terus tanya, kalau saya meja gede, kalau segede ini bagaimana? Emang lebih mahal tapi ada. Dia ada yang 1 meter, tapi mahal. Sekitar hampir 800.000. Tapi resisi itu kan dipakainya lama ya. Itu dipakainya lama. Kalau 800.000 berarti 10 kali foto. Dalam 1 tahun launching 10 barang itu udah habis 800.000. Tapi ini barang bisa dipakai sampai 5 tahun. Saya bukan dulu tukang fotobox ya, tapi ini cuma mau kasih tahu betapa pentingnya. Kita mungkin contohnya ini dulu ya, sebentar ya. Kalau kita foto, tuh misalnya ini, kalau kayak gini fotonya, dia belakangnya kelihatannya putih, bener gak? Iya. Kalau dia kelihatannya putih kan kita mau taruh di website mah gampang ya, cakep kelihatannya. Pinggir-pinggir ini bisa diedit, aku diajarin pakai Canva namanya. Bisa ini mah dihilangin putih-putih sampingnya. Tapi setidaknya nggak garis-garis lantai. Setidaknya belakang tidak warna orange mengganggu atau warna brand. Bener-bener. Kalau misalnya belakangnya warna hitam abu-abu, ada mejanya, ada kolam apa di belakang kan kelihatan. Atau ada baju gantungan kan ya. Kalau kita punya produk, makanya ini harus pakai ini. Kalau produknya kecil, kalau gede dia ada ukurannya kok. Ini lebih murah daripada Bapak Ibu beli di istilahnya bayar studio. Kenapa produk-produk itu bisa mahal?
Kalau dia packagingnya bagus, bentuknya bagus, gambarnya bagus, orang mau beli dengan harga mahal. Tapi kalau bentuknya jelek, packagingnya jelek, gambarnya jelek, orang nggak percaya. Makanya kita benar-benar harus proper dan benar gitu bentuknya. Terus gimana? Udah bisa ya? Oke, bisa di next. Berjualan secara digital melalui sosial media. Maaf ya, saya agak gemuk ini jadi kalau ini keringetan. Ya, next ya, kita tuh dari smartphone dan Nuri Cashback. Pasti udah tahu Nuri Cashback udah daftar belum, ibu bapak? Udah ya, awas atau kalau belum mana tahu ini di grup ada yang belum ya. Kemarin itu kan udah ya membuat akun WhatsApp bisnis, melengkapi akun WhatsApp bisnis. Ini udah belum nih, membuat akun WhatsApp bisnis udah belum? Benar? Kan dapat hadiah, dapat poin atau 5. Lumayan. Melengkapi akun WhatsApp bisnis. Foto profilnya udah diganti belum? Ntar saya cekin ini di grup kalau itu. Awas ya. Mengunggah 10 produk di WhatsApp bisnis sudah belum? Belum. Yang belum siapa? Coba angkat tangan dulu yang belum sah. Ya si ibu cantik-cantik ini belum ya. Udah laku kayaknya ini produknya, nggak perlu lagi di-upload ya. Tapi setidaknya kalau kita udah upload, kenapa harus ditaruh di itu katalog? Bu Santi, saya punya bisnis, website saya nggak ada, gambar saya harus nyari-nyari dulu tuh di galeri, kirim ke si Bu Santi, repot kan? Repot, taruh di katalog. Ibu Santi punya nomor, kita punya WhatsApp. Mana gambarnya teh? Ada di katalog, dilihat aja itu deskripsi, gampang nggak? Susah nang sebentar doang. Tujuh kita upload 10 barang, habis itu suruh si Bu Santi ngeliat itu di katalog, bener. Bu Santinya mau ngasih tahu, Cucu tahu nggak? Kalau itu si ibu itu ada akun Cucu enak banget. Mana? Ini aja WhatsAppnya. Dia biar dia ngeliat gambarnya. Jadi mana ibunya nggak balas, lagi tidur kayaknya. Ibu lagi bangun di malam ya. Abis keramasan gitu kan, pengen jajan. Terus abis itu ya udah mana ternyata nggak perlu ada ibunya, di katalognya ada gambarnya, ada harganya. Penting nggak berarti? Penting. Berarti kita punya bisnis kan nggak mau 1.000 2.000 berapa aja, 110 cukup nggak mau. Gimana kalau bisa 1 Jawa Barat bisa beli, kalau bisa 1 Indonesia bisa beli. Gak sedikit pengusaha daerah itu bisa kayak Pak Jokowi aja, dari mana sampai ke luar negeri dia jual furniture kain. Baru bisa jadi, itu bukan mimpi dong. Bisa, kita bisa jual barang kita. Sekarang pemerintah itu lagi menggalakkan kirim ke luar negeri produk. Apalagi yang produk bagus-bagus ibu-ibu tadi bisa. Itu mah bukan mimpi, yang penting niat, yang penting mau. Apalagi Pak Camat, Smart Friend dan kita semua udah mendukung dengan adanya pelatihan, dengan adanya website, dengan adanya gimana cara kita terus, nggak cuma sekali diajarin Mas Andre, diajarin sama Pak Dan, diajarin ikan roa, ikan cakalang, ya, cakalang dan roa asap itu datangnya dari mana? Manado. Bisa sampai si ibu-ibu bapak-bapak tahu kalau dari mana? Masih dari iklan. Dan ikan roa itu hanya adanya di daerah Sulawesi ke sana, gak ada di Jawa. Ikan roa bisa sampai tahu sini karena adanya iklan. Jadi orang juga pengen tahu ikan bucut, ikan cucut kampung ini gimana ini? Tahunya biar tahu gitu ya, rasanya tuh gimana? Pengen tahu. Seru kalau tiba-tiba di sana mereka udah tahu, oh saya ketagihan ini abon cucut si ibu, enak banget nih misalnya. Nah itu yang kita pengen, makanya harus coba iklannya. Iklan WhatsApp itu sama kayak Meta itu, ada yang tahu Meta apa? Meta itu corporate yang memiliki Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Siapa yang punya? Mark Zuckerberg ya, pinter atau ini putranya? Genre ya, duta genre ya, pinter. Nih, menggunakan fitur iklan WhatsApp Business, membuat akun sosial media Instagram. Ada yang udah, ada yang belum ya. Sekitar 80% pasti udah punya Instagram. Melengkapi akun Instagramnya, foto profilnya tadi harus logonya, nama
lapaknya, nama bisnisnya, ibu siapa. Jadi nggak cuma aku bingung tadi ini abon cucu tapi punya ibu siapa? Atau abon cucu apa kek gitu kan misalnya ya. Abon cucut sedap rasa misalnya. Abon cucut misalnya sari rasa misalnya gitu apa ya. Jadi kita bikin nama yang menarik. Melengkapi akun Instagram, mengunggah 10 produk Instagram, membuat akun Canva. Ada yang tahu Canva itu apa? Itu akun Canva itu adalah aplikasi di mana kita bisa ngedit Bu. Bisa edit logo. Bisa nyari nama. Nanti satu-satu Kak Tiara bisa ajarin ya Kak Tiara ya ibu-ibu ya. Canva gimana pakainya. Nanti dikasih tahu ya. Nah di Canva ini terus ada isi saldo nomor smartphone. Nah ini ada tantangan nih. Ibu-ibu tadi udah dikasih tahu caranya. Sekarang ada tantangan. Suka belanja di Shopee. Berapa juta tiap bulan habis kalau buat modal? Kadang-kadang kita kalau supaya bisa juga nyari di Shopee ya. Kalau misalnya yang kayak bahan-bahan tuh banyak loh. Kayak beli bahan-bahan di Shopee itu. Kayak contohnya kita tuh punya salah satu langsung lihat yang juga adanya di Shopee banyak dan itu masuk Nur Cashback. Jadi ini ceritanya. Nur Cashback itu platform di mana kalau siapapun yang berbelanja lewat Nur Cashback pasti dapat cashback. Tapi dia belanjanya di Shopee. Dia belanja di Shopee tapi lewat Nur Cashback dia dapat cashback. Misalnya saya setiap bulan ngabisin uang 2 juta beli di Shopee. Misalnya keluar kayak beras apa segala macam gampangnya di Shopee misalnya. Itu cashbacknya bisa sampai 300.000. Jadi yang saya habisin cuma 1,7 juta untuk 300.000 lumayan ya. 300.000 tiba-tiba masuk ke rekening gitu ya. Nah itulah Nur Cashback. Jadi Nur Cashback itu kerjasama sama brand untuk setiap ada pembelian lewat Shopee akan dapat cashback. Ini pengulangan ya dari yang harusnya pasti udah dijelasin. Next. Oke, di sini garis besarnya aja bahwa e-commerce market di Southeast Asia atau Asia Tenggara itu adalah 83 juta US dollar transaksi. Jadi banyak ya intinya ya, triliunan akun penjualan e-commerce. Terus belanja online-nya ada 199 juta dan 83% itu dari handphone. Apa sih bedanya? Kalau apa sih persamaannya jualan offline sama online? Kalau jualan online, kalau jualan offline rak produknya di toko. Ini rak produknya di katalog. Kalau misalnya jualan online, chatnya di handphone. Ini chatnya misalnya kita ngobrol langsung. Kalau produknya di etalasenya di dalam toko, kita nggak perlu lagi sewa toko. Bisa bikin sendiri tokonya di katalog WhatsApp, di Instagram, di website. Bisa juga di e-commerce. E-commerce itu apa? Marketplace, kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Yang terkenal itu tempat jualan online itu di mana aja Bu? Di e-commerce atau marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Di aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan di media sosial seperti Meta. Kenapa online itu penting ya? Karena mengurangi kontak langsung, menjangkau pelanggan yang jauh atau dapat pelanggan baru, fleksibel waktu dan tenaga, dan juga menambah sumber pendapatan baru. Jadi yang tadinya misalnya sekitar pasarnya Cikalongwetan itu ada 1.000 atau 1 juta orang, mungkin kalau bisa sampai ke 5 juta, 10 juta sampai bahkan ke luar negeri pembelinya. Next. Ya, fitur-fitur media sosial. Ini pasti udah tahu ya, di fitur di Instagram itu ada apa aja? Di Instagram itu ada feed itu apa? Ada yang tahu nggak Bu feed itu apa? Ada yang tahu feed Instagram? Postingan yang suka kalau melihat gambarnya kok bagus-bagus ya itu di Instagram itu ya kan? Kok itu kayak produknya kelihatannya bagus gitu. Nah postingan yang kayak gini kita lagi posting, lagi makan di posting, lagi ngapain di posting, ini postingan itu namanya feed ya. Postingan juga banyak. Kalau feed itu yang gambar, kalau yang story itu yang ada di profile. Terus kalau yang reels itu yang video. Kalau direct message itu tuh nggak direct message itu apa Bu? Mungkin kalau yang beli Gen Z, Bu kalau mau beli di mana? DM lah. Ada yang tahu nggak? DM itu chat di dalam platform message-nya ya. Terus profile itu ya kayak ada gambar kita atau produknya, logonya.
analis insight, itu apa insight? Ada tahu insight apa? Nah, ini kan sosial media udah cashback misalnya ya. Kita harus bikin warna dan gambarnya serupa. Jangan tiba-tiba hijau orange tiba-tiba jadi warna ungu, misalnya pinknya smartfren tiba-tiba jadi warna apa, itu harus senada. Kalau senada tuh lihatnya cantik gitu, rapi gitu ya. Di sini tuh ada insight namanya Bu. Insight itu biar tahu konten-konten yang kita buat ada yang nonton, ada yang nonton nggak? Nih, oh ini ada 1.000 yang nonton, ada 700 yang nonton. Di sini kita bisa lihat kalau konten yang kita bikin yang nonton banyak itu mengakibatkan pembeliannya terjadi atau enggak? Itu bisa ditakar. Saya bikin video hari ini, terus dari video itu tiba-tiba penjualan lagi banyak hari ini. Ternyata karena saya kemarin upload video, buktinya di video itu ada 3.000 orang yang nonton misalnya. Di situ biar kita bisa menakar apakah yang udah kita kerjakan berguna atau enggak. Konten yang udah kita buat itu menarik orang nonton atau enggak. Misalnya ibu udah bikin konten banyak, udah bikin video banyak, desain banyak, foto-foto banyak, kok nggak laku-laku, yang nggak ada yang nonton ya. Pas dilihat, oh iya kan, kok nggak ada yang beli ya, kan kita melihatnya efeknya ya, kok nggak ada yang nanya, nggak ada yang DM nih. Bisa dilihat dari insight, di insight ini bisa kelihatan, oh pantesan nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton itu konten udah dibikin capek-capek, nggak ada yang nonton. Berarti apa yang harus diimprove atau dibagusin? Kontennya berarti diganti konsepnya. Gambarnya mungkin diganti. Apa yang bisa bikin lebih menarik lagi? Itu namanya marketing. Gimana orang jadi tertarik yang tadinya nggak tertarik? Contoh, abon ini karena yang paling ada contoh lain nggak? Mungkin selain abon bawa barang lain nggak? Selain abon 7 oke ini berapa ini Bu harganya? 5.000. 5.000 nggak apa-apa, 5.000 cantik. Ini ada gambarnya nih. Namanya ini bagus nih, ada namanya Barokah Sawargi. Betul ya? Ibu, Barokah Sawargi itu ceritanya gimana? Coba bisa ceritain nggak brandnya? Jadi itu SMP doa, ibaratnya doa supaya sehari itu berdoa buat Allah. Oke, jadi brand atau nama bisa dari harapan. Seperti Smart Friend. Apa harapannya Smart Friend? Harapannya Smart Friend ketika dia bikin nama Smart Friend, teman-teman yang menjadi lebih pintar. Makanya program CSR-nya aja ngajak teman-teman jadi lebih pintar. Jadi harapannya satu Indonesia bisa pintar karena Smart Friend. So, jadi sebenarnya logo itu pentingnya apa? Jadi saya ingat nih, baru Sawar ini enak ini tentangnya, gitu ya. Ini apa Bu? Apa ini? Tuh kan aneh banget kan ya? Ada pepaya crispy. Ini unik ini. Produknya unik, namanya unik, tinggal packagingnya kita cakepin lagi Bu. Tapi semua orang ada marketnya. Gak mungkin. Kita kan ada dua pikiran ya. Mau jual banyak tapi murah, atau mau jual sedikit tapi mahal, ya kan? Ini bisa ditaruh di warung, bisa dititip jual. Tapi kalau ini kalau packagingnya bagus, bisa dikirim keluar daerah lebih aman misalnya. Bisa dibeli buat jadi oleh-oleh. Jadi masing-masing produk itu ada pasarnya. Jangan takut. Itu bukan saingan, punya pasar dan niche. Kalau bahasa kerennya itu niche. Pasarnya masing-masing. Setiap produk, setiap bentuk itu ada pasarnya masing-masing. Kolaborasi juga, dan juga ada apa nih, balasan cepat yang kalau misalnya kita teks langsung dibalas gitu ya. Di Instagram itu, ibu-ibu pernah ada nggak sih lagi ngechat terus tiba-tiba jawab, atau di Shopee gitu ya, terima kasih sudah membeli produk ini loh, tapi setiap di chat jawabannya itu wrong. Pernah lihat ya? Itu nama chatbot, chat robot. Kadang-kadang orang suka gila ya, jelasnya dia ngechat jam 3 pagi. Kita mau udah tidur, tapi kita nggak mau kehilangan pelanggan. Benar nggak? Bisa kita setting chatbotnya Bu. Mohon maaf jam kerja kami misalnya dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 saya udah tidur misalnya ya. Tolong tinggalkan nomor telepon, besok saya bisa hubungi lagi Ibu. Kalau dipasang di chatbot itu, ada kemungkinan nggak beberapa persennya orangnya nyatet nomor telepon, meninggalin nomor telepon supaya dihubungin. Kalau nggak pasang
pasang chatbot, dia ngechat nggak dibalas, ada kemungkinan nggak dia tiba-tiba ngirim nomor telepon? Enggak. Berarti kas atau sampai ke Pak Frankie itu legacy, warisan, usaha itu warisan. Warisan itu unik dan perlu dilestarikan. Makanya kita harus bangun sepenuh hati, Bu. Bukan cuma buat uang sehari 2 hari masih bisa makan cukup, tapi ini buat anak kita. Pun yang mau bisnis kita dia ganti, misalnya namanya misalnya warung Bu Santi ini jadi warung Bu Santi Junior misalnya gitu ya. Dia boleh ganti. Tapi at least dia punya sesuatu yang dia bisa lanjutkan. Oke, di sini di basa-basi aja ya, pengguna pakai internet ada 88% dan lain-lain, yang penting itu udah tahu lah, jualan online itu penting. Ini kan jelimet nih ya, kalau saya jelasin di sini sekarang agak ribet. Jadi di sini sebenarnya adalah step-step. Gimana caranya daftar Instagram bagi yang belum daftar Instagram. Nanti ini bukunya aku kirim di dalam grup. Jadi yang belum masuk grup tolong tanya sama ibu-ibu sebelahnya yang udah masuk grup, tolong kasih tahu nomor teleponnya, nanti kita add ya, Katiara ya. Atau kasih tahu ke Katiara sebelah sana nomor telepon yang belum daftar yang belum daftar di grup, belum di-invite di grup, bisa minta sama Kak Tiara. Cara mengubah akun menjadi profesional untuk bisnis ini juga caranya secara teknis ya. Jadi ini sebenarnya gampang ya, ini ketuk icon profile, ada gambar profile dipencet gitu ya. Ini semua udah dikasih tahu juga di dalam e-booknya. Kalau nggak tahu tanya aja di grupnya. Ini saya pencetnya mana hilang, misalnya itu tanya aja ya di grup ya, Bu. Makin aktif jadi kita bisa jawab terus. Tutorial menggunakan promosi berbayar di Instagram. Jadi mendingan lihat aja deh di e-booknya ini sebenarnya udah kelihatan ya. Kalau pencet apa, keluarnya apa, dipilih itu. Sebenarnya ada tutorial di sini, tapi nanti kalau bingung tinggal nanya aja ke grup atau nanti langsung habis ini sesi kita tanya-tanya. Nah, baru kita balik lagi ke foto. Sesi foto tadi udah dijelasin sebenarnya ya, bahwa foto itu penting. Yang penting dalam foto itu yang penting ada cahaya, ada background, dan bisa hanya pakai handphone. Dan foto itu, kalau kita foto, selain kita perhatikan itu adalah backgroundnya, ada juga ini yang begini ya, yang dia begini ya. Jadi dari atas fotonya, di fotonya juga dari atas. Atau dia juga ada yang istilahnya 2 barang. Nah, foto itu yang paling penting ada background, ada lampu. Walaupun kita punya background tapi nggak ada lampunya, nanti gambarnya pecah, apalagi kalau pakai HP. Dan kalau foto, nanti itu akan ada di PPT-nya itu ada berapa persen sih cahayanya, berapa kalau udah mau ngedit tuh berapa persen sih lightingnya bagusnya gimana, itu juga ada di sana. Tapi yang intinya adalah jangan foto sembarang foto, jangan di rumah ditaruh di mana. Tapi kalau aduh Mbak saya nggak sempat ini beli ginian ya, ada Canva, nanti diajarin juga sama Kak Tiara untuk kalau misalnya udah di foto di mana di meja itu bisa dihilangin backgroundnya di Canva. Tapi memang harus Canva ya Pro. Canva Pro itu sebulan berapa? 95 ribuan lah. Kalau kemahalan nih, beli ini 30 ribu ya kan? Tapi itu tuh Canva itu kepake banget untuk ngedesain macam-macam. Oke? Jadi next nggak apa-apa, modal sekali, istilahnya 2 kali. Dan Canva Pro itu bisa bareng-bareng, Bu. Misalnya 1 kali si Ibu A beli Canva Pro, nanti bisa di-invite tim. Jadi belinya patungan gitu loh, 10 orang di dalam timnya. Jadi bayarnya teh sebulan cuma 9.000 gitu. Nanti kita ajarin caranya ya. Fitur-fitur dasar Canva. Canva bisa ngapain aja? Canva bisa ngedit gambar. Canva bisa ganti background. Canva bisa ngasih tulisan-tulisan yang bagus. Canva bisa nambah elemen gambar. Apa itu elemen gambar? Kayak misalnya bulat, kotak, shape gitu ya. Ini cara daftarnya akan ada di e-booknya. Pendapatan tambahan menggunakan cashback. Kita udah tahu tadi caranya. Apa aja tadi yang udah aku jelasin? Yang pertama yang paling penting pada UMKM adalah apa? Ini ada hadiah nih. Dari Kak Tiara ada hadiah 2 biji packaging. Oke. Yang nomor 1 sebelum packaging apa? Logo. Nomor 2. Tapi siapa yang jawab logo tadi? Ibu. Tuh, kasih Ibu 1.
Ya, sama ibu ini packaging. Logo, packaging, warna. Warna, jangan sembarangan. Pilih warna itu juga ada logikanya. Kalau googling ada warna, misalnya warna orange, hitam itu cocoknya buat apa? Warna kuning, pink itu cocoknya buat apa? Kalau kita punya misalnya produk laki-laki nggak mungkin atau kita kasih warna ungu, ya kan? Kalau produk laki-laki kita harusnya coklat atau hitam seperti itu ya, atau biru tua gitu. Jadi warna itu juga menentukan orangnya akan tertarik atau enggak. Makanan kalau kita kasih warna misalnya misalnya biru, kurang menarik. Kenapa? Karena kalau makanan yang mengubah selera itu kan warna orange, kuning kayak saus gitu ya, merah gitu kayak cantik gitu, enak ngeliat makannya. Tapi kalau warna biru, kayak itu minyak kayak segar-segar, kayak wangi segar-segar atau apa warna biru ya. Nuri Cashback ini dulunya adalah kita tuh kerjasama sama Smart Friend untuk pembuatan. Jadi kebetulan Nuri Cashback ini adalah anak perusahaan juga dari Sarnas. Tanya di Ubin tapi nggak kelihatan kayak di Ubin. Tenang. Yang kecil-kecil dulu silakan dicoba foto di sini. Siapa? Maju dulu, foto dulu, silakan. Nanti ibu silakan difoto. Nggak buat saya, editingnya silakan. Produknya apa gitu? Tiara bisa diajarin cara pakainya ya. Di WhatsApp bisnis TikTok itu juga jadi memang ini harus Comring Kang Eri. Siap. Iya, oke. Kan penjualannya mandek nih kondisinya ya Bu ya. Kalau isin ada. oh ada anaknya. Ada berapa yang ada sekolah misalnya ada sekolah. Ibu harus tanya, ini pasti teman-teman ya kakaknya ibu tahu nih ada berapa sih kompetitornya di daerah sini, di daerah mana? Ini sekolah. Ini produk apa nih? Apa ini? Foto box dari ini intinya kita membuat kayu yang ditempelin foto. Masalah harganya misalnya 200.000 ibu kasih itu terus kalau buat kerjasama sama ibu jangan kasih nih misalnya jadi kalau ngehilangin pinggirannya gitu. Tumpuk apa? Biar cantik. Nah dari katalog ini, jadi kita kalau udah mau nawarin dia nge-add punya ibu dari katalog Ibu ini lagi. Terus ambil coba sabun. Tarik. Nah ini ya tarik. Oh nggak bisa, karena harus banyak sekali. karena apa? Karena kan ada ya. Ini kan dia kan harusnya di dinding ya. Namanya panen hadiah ini diskonnya gede-gedean. Misalnya ini kan harganya warnanya cuma 50.000. Diskonnya enggak, warna satu lipstick itu kan harganya video sudah dekat. Dia udah spek belum? Aku udah kamu bisa tebak semua ya. Jadi dia panen aja. Jadi kalau
Ya, pelatihan berakhir, beberapa orang sudah ikut ya mengisi acara ini, dan kita akan lihat di grup apakah hasil pelatihan ini cukup memadai untuk mereka melakukan pemotretan atau promosi produknya. Lewat pelatihan ini diharapkan terutama generasi muda atau yang mempunyai UKM khususnya di Cikalongwetan ini bisa lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.